Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji LPTK IAKN Manado. Perkenalkan, nama saya Asri Ipo, guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di UPT SD Negeri 0608 18 Jalan M. Nawi Harahap, Sudirejo 2, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dan saya juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi tahun 2025 di LPTK IAKN Manado. Pada kesempatan ini, di hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan menyajikan uji praktek, uji kinerja untuk PPG dalam jabatan transformasi. Selamat menyaksikan. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yesus terima. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk kelas pembelajaran agama Kristen kelas 5. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi terlebih dahulu, mari kita bernyanyi dengan sikap yang baik dan benar. Kita angkat satu pujian, sekali Yesus selamanya Yesus dalam segala keadaan. 1, 2, 3 ya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang berdamai, yang kesempatan baru, iskah musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya satu hanya. Oh Yesusku, jika dibawa oleh masyarakat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Saat kami mau belajar, berkatilah kami, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, amin. Hari ini sebelum kita masuk materi kelas pembelajaran hari ini, ya supaya kita semangat, kita speaking dulu. Setuju? Oke, sama-sama tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2 kali tepuk 3, tepuk rame. Kamu bahagia hari ini? Ibu akan melihat dulu teman-teman kita yang tidak hadir hari ini. Sekarang Ibu mau mengecek dulu kehadiran kamu semuanya. Jikalau kamu hadir, kamu boleh angkat tangan dan mengatakan saya Bu. Oke anak Ibu? Oke, Yabes, Jubila Video Purba, Sakit Yoseanto Damai. Kita akan bernyanyi lagu nasional. Oke semua Ibu, kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Oke semangat ya? Semangat anak Ibu? Semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu, pada proklamasi setia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
minta dari kelompok 3 ya. Yohanes 1 ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes 6 ayat 4. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Yohanes 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Silakan dulu nak. Bapak ya akan dulu. Yaitu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Yohanes 6 ayat 14. Sedang laut bergelora karena angin. Oke, lanjut. Ya. Yohanes 1 ayat 1 berkata di mana adalah firman dan firman itu adalah anak. Oke, silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Lanjut kelompok 3. Oke. Yohanes 6 ayat 20. Tapi ia berkata kepada mereka, akulah ini, jangan takut. Yohanes 6 ayat 3. Dan Yesus naik ke atas gunung, dan di situ duduk dengan murid-murid. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok 1. Ayat 4. Setelah dia hidup dan berjumpa dengan para manusia. Yohanes 2 ayat 30 sampai 36. Yohanes 6 ayat 16 dan 3 hari sudah berkatalah dan Yesus berbicara lalu naik ke sana. Yohanes 6 ayat 4 dan maka ada lagi orang yang sudah dekat. Oke, silakan Ibu Ana. Ibu Ana, kita semua duduk. Oke. Baiklah, terima kasih buat anak Ibu yang sudah melaksanakan tugas hariannya, yaitu pembacaan Alkitab setiap hari. Kita harus membaca Alkitab setiap hari, dan setiap masuk kelas pembelajaran agama Kristen kita harus menghafalkannya. Sebelum kita masuk materi anak Ibu, Ibu akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan kita yang pertama, coba kita bisa baca anak Ibu? Ya, 1, 2, 3. Nomor 1, menjelaskan alasan Yesus menderita, mati, dan bangkit. Yang kedua, mendapatkan contoh-contoh tindakan yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan. Yang ketiga, membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih atas keselamatan yang sudah kita terima. Puji Tuhan. Baiklah, setelah anak-anak Ibu mengerti apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan materi kita. Hari ini tema kita adalah Yesus disalib, mati, dan bangkit bagiku. Iya, Yesus disalib, mati, dan bangkit bagiku. Anak Ibu, pertemuan yang lalu, perhatikan Ibu, anak Ibu. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus disalib ya, bagaimana Yesus bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus mati, dan bagaimana Yesus bangkit. Kita akan mengulang sedikit pembelajarannya. Ibu mau tanya dulu, waktu Yesus sebelum disalibkan dia ditangkap di mana? Di taman apa? Ayo tunjuk tangan. Taman Getsemani. Iya, taman, suaranya kuat anak Ibunya. Taman Getsemani. Di sana Yesus sedang ngapain? Yesus sedang berdoa. Waktu itu dia saking takutnya, Yesus merasakan bahwa sebentar lagi dia tahu bahwa dia akan. Nah, itu adalah peristiwa di mana Yesus disalib. Dan berapa lama Yesus dikubur? 3 hari. Nah, pada hari ketiga apa terjadi? Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit. Apakah Yesus langsung naik ke surga? Tidak. Yesus di mana? Bersama dengan murid-muridnya. Masih menjumpai murid-muridnya selama 40 hari lagi. Nah, ini sekarang kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu tadi seperti tujuan pembelajaran kita tadi yang pertama, bagaimana kenapa Yesus mau menderita untuk kita, ya kan? Kenapa Yesus mau menderita untuk kita? Nah, Ibu, kira-kira, nah Ibu mau perhatikan yang benar ya. Ibu mau menjelaskan
Yesus itu adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Ibu mau beritahu kepada kamu apa yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah Yesus mati? Apakah Yesus mati? Ya, tunggu dulu. Apakah Yesus pernah mati? Ya, Yesus pernah mati. Yesus pernah mati. Sekarang ibu tanya, apakah Yesus jadi hidup? Iya. Sekarang ibu tanya, manusia di seluruh dunia semuanya pernah mati? Akan mati? Ya. Apakah mereka akan hidup? Sebelum Yesus datang kedua kali, tidak satupun yang akan hidup. Tapi yang membuktikan Yesus adalah Tuhan adalah Dia adalah satu-satunya manusia atau pribadi yang mati dan bangkit dari kematian. Nah, ibu mau mengingatkan kembali, ketika Yesus disalib, itu kan ada dua orang penjahat bersama Dia, betul? Jadi mereka berapa disalib? Yang sebelah kiri itu kira-kira orangnya baik nggak? Lalu dia ngapain? Ngejeki. Katamu kau raja, katamu kau Tuhan. Sama-sama kau dihukum sama kami. Nah, pada sebelah kanan ikut nggak ngejek? Apa yang kira-kira dibilangnya? Iya, ingatlah aku saat engkau sudah di surga. Yesus ngomong apa? Nggak mau gitu. Jadi apa jawab Yesus anak ibu? Ya, hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Benar anak ibu. Nah, perhatikan anak ibu. Nah, apa alasan Yesus menderita? Dengar, Yesus itu kita sudah tonton videonya ya. Ibu mau tanya itu kepada kalian semuanya. Kira-kira kalau kamu ada pada saat itu Yesus disalib, kira-kira gimana perasaanmu? Sedih terus apa lagi? Geri ya? Jangan-jangan kamu kayak si Petrus. Kayak mana si Petrus? Apa yang dilakukan si Petrus waktu Yesus ditangkap? Menyangkal Yesus berapa kali? Sebelum ayam berkokok. Padahal itu murid yang selalu diajak berdoa. Doa kenapa? Karena memang apa yang dialami Yesus sangat menderita sekali. Dan itu dilakukan untuk kita. Katakan, Tuhan Yesus menderita untuk kita. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus menderita untuk kita. Tuhan Yesus menderita untuk saya. Tuhan Yesus menderita untuk saya. Dengarkan anak ibu, dari pelajaran kita yang lalu-lalu, Yesus lahir ke dunia. Mulai Yesus lahir, itu adalah kabar sukacita bagi dunia. Karena apa? Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Siapa yang tahu ayat Yohanes 3 ayat 16? Kalian. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Nah, itulah alasan pertama
maut. Nah, kalau kita yang berdosa, tadi kita mengaku kita berdosa kok? Kalau kita yang berdosa tidak diselamatkan, kita akan mati selama-lamanya. Makanya kita membutuhkan juru selamat. Siapakah itu? Yesus Kristus. Siapakah itu? Yesus Kristus. Apakah itu Reja? Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus mau menyelamatkan kita. Bukan tiba-tiba dia datang dari langit, tiba-tiba dia ya udah anak-anakku semuanya engkau masuk surga. Enggak. Dia harus rela. Salib. Dia baik. Salib. Dia harus rela Salib. mati dan dikubur. Dia harus rela disiksa. Ada nggak kita yang mau disiksa di sini? Selamatkanlah ibu lah. Rajanta kau siksa, ibu disiksa lah kau ya, dan ibu selamat. Oh enggak? Enggak mau kan? Tapi Yesus rela disiksa, disalib. Dia menderita, menanggung dosa kita. Seharusnya yang menanggung dosa itu siapa? Katakan saya. Saya. Seharusnya yang menanggung dosa itu siapa? Saya. Kita sudah selamat. Nah, sebagai orang selamat, tindakanmu gimana? Seharusnya kita kan sudah berdosa tadi, terus diselamatkan Tuhan Yesus, sudah ditebus. Seharusnya sikap kita bagaimana? Tindakan kita bagaimana? Berbuat baik. Selain berbuat baik, yang paling utama kita percaya. Terutama kita harus Percaya. kepada siapa kita percaya? Yesus. Selanjutnya apa lagi? Setelah percaya kita harus bersikap baik, suka berdoa. Suka apa lagi? Membaca firman. Suka apa lagi? Membantu orang tua pintar Reza. Apa lagi? Yang dari kelompok sini coba bersuara. Apa lagi? Kalau kamu sudah diselamatkan, iman apa yang ingin kamu buktikan kepada Tuhan? Taat kepada apa anak ibu? Kepada Tuhan. Berarti taat kepada firman Tuhan. Oke, anak ibu, ya taat kepada firman Tuhan. Anak ibu, nah untuk kamu supaya memahami, anak ibu coba diisi ini dulu supaya kamu lebih paham tentang apa yang ibu jelaskan. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Boleh ya, coba dikerjakan sendiri dulu sebelum kamu bertanya. Di bawah bikin saya cinta kolektif. Dibaca nah ya pelan-pelan ya. Baca, dipahami. Apa di sini ada? Ayo. Ya, nampak teman-temannya ya. Coba dibaca ya nak, yuk dengan kuat. Yuk, perhatikan teman-teman. Ya. Satu, apa yang kamu pelajari dari kisah Yesus di salib kayu? Jawaban, aku akan bertobat dan saya akan berbuat baik. Dua, apa tanggapan imanmu atas pemaparan Yesus dan kasihnya? Jawabannya, dan saya akan semakin kuat berhubungan dengan Yesus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bagaimana tanggapan kita dengan kisah Yesus disalib dan dibangkitkan? Nah, teman kita Kisera jawab tadi, dia menjadi bertobat dan hidupnya berubah.
Suaranya yang kuat anak ibu. Ayo, anak ibu diperhatikan. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan teman kami. Shalom teman-teman. Shalom. Ini adalah salib kehidupan. Salib yang menggambarkan hidup kita. Di sisi sebelah kiri salib adalah gambaran hidup kita yang lama, yaitu Kok suaranya? Ini sudah membuli teman, mencuri, mengejek teman, memfitnah, Oke ya, habis itu lanjut. Lanjut. Jangan tutupi temannya, biar nampak sama temannya saya. Begitu ya. Lanjut. Diulangi ya Pak. Lanjut. di sebelah kiri, Sebelah kanan. Bagian kiri. kita mendapatkan gambaran hidup kita yang baru, yaitu Oke, lanjut. rajin beribadah, berdoa, beriman, membantu orang tua, patuh, percaya. Demikianlah salib sebelah kiri itu adalah perbuatan dosa, sedangkan sisi Saya salib katakan anak ibu ya. salib sebelah kiri itu perbuatan. Sehingga di sebelah sisi kanan salib itu perbuatan kita yang baik. Setelah Yesus disalib dan mati, lagi-lagi bagiku. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, diharapkan tidak grogi anak ibu. Cepat dari kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Shalom teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang judulnya salib kehidupan yang akan disampaikan kepada teman kami Sera. Suaranya saya ada besar ya. Di sebelah kiri adalah yang kita agama, yaitu mengenal orang tua, berbohong, Berbohong, melawan orang tua. Apa lagi? Apa gambaran hidup yang lama? Memfitnah. Apa lagi? Mencuri. Oh, begitu. Oh, cepat kotor. Itu hidup yang lama. Terus membuli teman. Lanjut. Lanjut, anak ibu. bisa kita lihat di sini adalah kehidupan budaya lama, dan di sisi kanan adalah kehidupan budaya baru, yaitu Apa itu kehidupan yang baru? taat, Taat kepada siapa nak? Tuhan Yesus. Baru apa lagi? Membaca Alkitab atau firman Tuhan. Membaca firman. Membantu orang tua. Apa lagi? Mengampuni. Tidak berbicara kotor. Apa lagi? Percaya. Oke, ada lanjutannya? Oke, itu adalah kehidupan setelah menerima Yesus sebagai Guru dan Juru. Oke, Oke, Bapak Ibu, silakan duduk deh, sayang dulu, cinta Bunda. Kita sudah mempelajari ya yang namanya Yesus disalib, mati dan bangkit bagi Yesus menderita
kepala sebentar saja. Berdoa dalam hati. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur secara pribadi. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah menderita menggantikan hukuman kita, sehingga kita menjadi pribadi yang berbahagia, selamat, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang apa? Firman Tuhan. Itu Yesus disalib mati dan bangkit bagiku. Amin. Terima kasih untuk kita semuanya yang mau mendengarkan firman Tuhan dan belajar. Dan biarlah hidup kita sehari-hari melambangkan bahwa iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Ditunjukkan melalui kita sehari-hari. Ayo, ya kita semua bagi berdiri dulu. Bagi berdiri. 1, 2, 3. Kita tepuk tangan aja 1, 2, 3 ya. Jangan lupa membaca Alkitab setiap hari. Jangan lupa mengerjakan WPDA anak ibu. Amin, amin. Oke semua, ayo ajak teman-teman. Berdiri. 1, 2, 3. Terima kasih Oke, terima kasih anak ibu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan boleh pulang.